Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa bersama saya, Frater Yoga, calon imam Keuskupan Agung Pontianak. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid kepada Yesus tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Menanggapi pertanyaan tersebut, Yesus tidak dengan segera menjawab siapa, tetapi ia malah menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak dalam nama Yesus, ia menyambut Yesus. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita dapat melihat dengan jelas bahwa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga pertama-tama ialah dengan bertobat. Pertobatan bukanlah sekadar suatu tindakan yang menunjukkan kesedihan atau penyesalan, tetapi merupakan sikap hidup yang menyeluruh. Penyesalan terhadap dosa memang perlu, karena kita telah menjauh dari Allah. Akan tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita menanggapi karunia keselamatan Allah itu dengan menunjukkan perubahan dan membangun niat yang baik untuk tidak berbuat dosa lagi, sehingga kita pun layak menerima keselamatan dan pengudusan yang berasal dari Allah. Selanjutnya, Yesus mau agar kita belajar dari seorang anak kecil. Apa istimewanya anak kecil? Anak kecil memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya, antara lain polos, jujur, terbuka, dan tulus. Anak kecil tidak pernah malu untuk meminta ini dan itu kepada orang tua mereka. Bahkan mereka tidak segan untuk ngambek dan menangis apabila permintaannya tidak dipenuhi. Mereka juga tidak segan untuk bercerita kepada orang tua bila mereka disakiti. Singkat kata, anak kecil hidupnya sangat bergantung pada orang tua mereka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, anak kecil telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang sederhana, jujur, dan tulus. Nah, cara hidup sederhana seperti itulah yang dihidupi oleh Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang kita peringati hari ini.
Sebagai seorang biarawati, Santa Teresia selalu mengerjakan hal-hal kecil dan sederhana, namun semuanya ia kerjakan dengan cinta yang besar. Dalam buku hariannya, ia menulis tentang jalan kanak-kanak rohani atau jalan kecil, yang isinya merefleksikan tentang bagaimana jalan cinta kasih dan kepercayaan dalam hubungan manusia dengan Allah sebagai Bapa. Manusia adalah ia yang percaya dan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, layaknya seorang anak kecil yang mengharapkan segalanya dari orang tuanya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ada dua pesan yang dapat kita ambil melalui permenungan kita hari ini. Pertama, tentang pentingnya pertobatan sebagai jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, hidup seperti anak kecil yang jujur dan tulus. Mari dalam hari-hari ke depan kita bangun semangat tobat dan hidup yang apa adanya di hadapan Allah. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.